Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan memaparkan makalah kami tentang gerakan kerjasama dan instrumen pencegahan korupsi yang akan dibawakan oleh rekan saya Febrianti Lasahido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Febrianti Ahyar Lasahido. Saya akan memaparkan makalah kami yakni gerakan kerjasama dan instrumen pencegahan korupsi. Gerakan kerjasama dan instrumen pencegahan korupsi. Adapun latar belakang gerakan kerjasama dan instrumen pencegahan korupsi, pada dasarnya seseorang yang berada di dalam wilayah suatu negara secara otomatis harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di dalam wilayah negara tersebut. Hal ini berlaku pada setiap negara, tidak terkecuali Indonesia. Setiap tindakan yang dianggap melanggar hukum akan diberi sanksi sesuai dengan ketetapan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari hukum pidana dan perdata. Masalah korupsi adalah salah satu yang sudah sangat lama terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya, tindakan korupsi terjadi pada orang-orang yang berpengaruh atau pejabat. Maka tidak mengherankan jika korupsi banyak terjadi di lingkungan birokrasi pemerintah yang mempunyai peran penting untuk memutuskan sesuatu seperti pemberian izin ataupun pemberian proyek pemerintah. Kriminalisasi terhadap tindak pidana korupsi mempunyai alasan yang sangat kuat sebab kejahatan tersebut tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional, melainkan sebagai kejahatan yang luar biasa karena dapat berpotensi merugikan berbagai dimensi kepentingan. Secara internasional, tindak pidana korupsi dalam jumlah yang signifikan dapat menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, dapat merusak lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan nilai-nilai bersikap diskriminatif dan merongrong etika dan kompetensi bisnis yang jujur, mencederai berkelanjutan dan tegaknya hukum. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas. Penulisan mengambil rumusan masalah apa saja gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah baik di tingkat regional maupun internasional. Organisasi apa yang ikut mencegah dan memberantas korupsi. Instrumen pencegahan korupsi apa yang dibuat untuk mencegah korupsi terjadi. Tujuan penulisan adalah untuk mempelajari tentang pemberantasan korupsi, untuk mengetahui tindak-tindak terjadinya korupsi, untuk mencegah terjadinya korupsi. Pembahasan hal yang perlu dilakukan dalam memberantas korupsi adalah melakukan kerjasama internasional atau kerjasama dengan negara lain. Sebagai contoh saja, di tingkat internasional, Transparency International atau TI misalnya membuat program National Integrity System. Korupsi adalah suatu masalah dan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat internasional pada saat ini. Korupsi tidak hanya mengancam pemenuhan hak-hak dasar manusia dan menyebabkan macetnya demokrasi dan proses demokratisasi, namun juga mengancam pemenuhan hak asasi manusia, merusak lingkungan hidup, menghambat pembangunan, dan meningkatkan angka kemiskinan jutaan orang di seluruh dunia. Keinginan masyarakat internasional untuk memberantas korupsi dalam rangka mewujudkan pemerintah yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih bertanggung jawab sangat besar. Menurut Jeremy Pope, agar strategi pemberantasan korupsi berhasil, pentingnya sekali melibatkan masyarakat sipil. Upaya apapun yang dilakukan untuk mengembangkan strategi anti korupsi tanpa melibatkan masyarakat sipil akan sia-sia karena umumnya negara yang peran masyarakat sipilnya rendah, tingkat korupsinya akan tinggi. Ada beberapa macam gerakan atau kerjasama internasional yang memberantas korupsi. Gerakan dan kerjasama ini dilakukan baik secara internasional melalui perserikatan bangsa-bangsa, kerjasama antar negara, juga kerjasama oleh masyarakat sipil atau lembaga swadaya. Sebagai lembaga pendidikan, universitas merupakan bagian dari masyarakat sipil yang memiliki peran strategis dalam mengupayakan pemberantasan korupsi. Instrumen internasional pencegahan korupsi yakni
membentuk badan anti korupsi, peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye untuk pemilu dan partai politik, promosi terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan publik, rekrutmen atau penerimaan pelayan publik dilakukan berdasarkan prestasi, adanya kode etik yang ditunjukkan bagi pelayan publik dan mereka harus tunduk pada kode tersebut. Transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, penerapan tindakan indisipliner dan pidana bagi pegawai negeri yang korup. Dibuatnya persyaratan-persyaratan khusus terutama pada sektor publik yang sangat rawan seperti badan peradilan dan sektor pengadaan publik, promosi dan pemberlakuan standar pelayan publik untuk mencegah korupsi yang efektif perlu upaya dan keikutsertaan dari seluruh komponen masyarakat. Seruan kepada negara-negara untuk secara aktif mempromosikan keterlibatan organisasi non-pemerintah yang berbasis masyarakat serta unsur-unsur lain dari civil society. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap korupsi termasuk dampak buruk korupsi serta hal-hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang mengetahui telah terjadi korupsi. Kesimpulan, masyarakat internasional telah bersepakat bahwa korupsi adalah tindak pidana yang berdampak sangat buruk bagi kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itu, telah banyak melakukan kerjasama untuk memberantas korupsi dengan menggunakan asas hubungan baik dan bantuan hukum timbal balik. Dari pemaparan sebelumnya, Indonesia telah melakukan banyak kerjasama dengan negara lain untuk memberantas korupsi, walaupun masih ada beberapa kendala yang sering ditemui dalam melaksanakan bantuan timbal balik dalam perkara korupsi. Sekian pemaparan dari kami. Diucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.